Oke, selamat siang semuanya. Kembali lagi kita di sesi pertama di Near Farm Learning Academy yang pertama ini. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu saya Lintang di sini sebagai tim Near Farm akan memandu acara dari awal sampai akhir nih nanti jam 11.45. Dan tentunya bakal ada dua pembicara yang seru banget nih. Yang pertama kita akan ngebahas tentang tips dan trik menjadi urban farmer. Dan yang kedua akan langsung praktek nih gimana cara bikin kompos dan pupuk organik cair. Nah langsung aja kita ke pembicara yang pertama. Kita invite dulu ya. Beliau ini merupakan seorang urban farmer yang sudah cukup lama. Karena kenapa dia suka urban farmer? Karena berkebun merupakan passionnya. Nah kita langsung aja tanya-tanya dan mendapatkan tips dan trik yang informatif dari beliau. Oke, kita sebelumnya nanti aku turn off dulu komentarnya. Nanti kalau ada yang mau bertanya segala macam nanti akan ada di sesi tanya jawab. Oke? Jadi aku turn off dulu komennya. Disimpan dulu pertanyaan-pertanyaannya. Kita invite uh, halo. Halo, Oke, dengan Pak Kurnia kedengeran iya, ya? kedengeran, kedengeran. Ya, Oke. ada Kita suaranya nggak? oh iya, jelas banget kok. Oke, Oke, kita langsung mulai aja ya. Soal Pak Kurnia sendiri nanti boleh diceritain dari awal kenapa pengen berkebun, terus sekarang nih eh, sudah menanam apa aja. Mungkin nanti bisa ditunjukin kebunnya kalau misalnya ada waktu, terus nanti kita keliling-keliling di oh, kebunnya Pak Kurnia sendiri. Kayak gitu. Oke, ya, boleh. ini sebenarnya sih mau mau buka slide untuk Oh gitu, awal oke mau boleh. berkebun itu. Iya, Oh, jadi mungkin gambar kebunnya itu nanti ada di foto juga. Gitu. oke boleh boleh. Oke, Ya, dipersilahkan waktu ya, dan tempat. oke, langsung ya. Kelihatan nggak nih? eh kelihatan tapi mungkin agak ke belakang, agak apa namanya? Nah, oke. Agak Oke, nah sini, udah oke. kelihatan. Ya, ini saya kan awalnya tuh bergabung di Jakarta Berkebun 2013. Oh, ya karena awalnya kan memang suka nanam-nanam, ya terus belum tahu ilmunya cara menanam tuh gimana. Dan kebetulan ketemulah komunitas urban farming ini Jakarta Berkebun. Nah di situ saya belajar banyak dari Jakarta Berkebun. Nah terus di Jakarta Berkebun itu sering sharing-sharing tentang berkebun, tukar informasi, bagaimana cara menanam yang benar, mengolah media tanam yang benar. Gitu. Jadi jadi sering tukar informasi lah di komunitas Jakarta Berkebun itu. Ya ini sedikit ya dari saya karena waktunya juga terbatas kan ya. Nah ini awalnya, jadi kalau kita mau berkebun itu nggak harus di lahan yang luas sih. Contohnya di apalagi daerah perkotaan ini kan susah cari lahan kosong, sekalinya ada lahan kosong langsung dipatokin buat jadi perumahan atau kontrakan gitu. Nah jadi bagaimana caranya biarpun lahan terbatas kita bisa ngebun itu. Ini saya mau kasih tips bagi yang mau mau baru banget berkebun. Jadi urban farming itu konsepnya, konsep dari pertanian kotanya. Lanjut, mengapa apa berkebun? Salah satunya itu kegiatan positif. Kegiatan positif salah satunya ya kita langsung ini ya kita bahas isu sekarang inilah yang kondisi sekarang yang lagi terjadi gitu. Eh, kita berkebun di pagi hari gitu sebelum ada himbauan untuk berjemur, pastinya petani atau urban farmer itu dia bangun pagi untuk merawat tanamannya gitu. Ya otomatis itu udah pasti
terpapar sinar matahari pagi. Itu kegiatan positif dan menyenangkan, menenangkan. Nah ini menenangkan. Jadi kita kalau udah seharian tentang ngurusin kerjaan gitu, kalau sudah ngelihat yang hijau-hijau, pasti itu pikiran fresh lagi gitu. Dan menyehatkan, yaitu tadi yang saya bilang, kita sering terpapar sinar matahari, meningkatkan ketahanan pangan. Nah ini juga salah satunya nih, dengan kondisi yang sekarang. Eh, Sayuran itu, tanaman pangan itu kalau kondisi sekarang ini pasti sangat penting gitu, penting banget gitu kan. Eh, Kita mulai dari halaman rumah aja dulu gitu, memanfaatkan lahan rumah untuk berkebun gitu. Nah ketika kondisi seperti sekarang ini, nanti nggak perlu repot lagi gitu, nggak perlu repot lagi harus susah-susah. Nanti kan ya ada himbauan juga harus di rumah aja gitu kan. Nah, itu salah satunya juga berkebun di rumah aja gitu. Terus ketahanan pangan mulai dari lingkungan rumah, halaman rumah gitu kan. Bernilai ekonomi. Nah, ini bernilai ekonomi yaitu kalau misalkan ada lebih atau yang hasil panen yang berlimpah gitu. Mungkin ya bisa dijadikan ladang bisnis juga gitu kan. Tinggal memanage aja tentang cara penanamannya supaya bisa panen berkala, menjaga kesuburan dan produktivitas tanah. Nah ini di Indonesia berkebun itu ada konsep 3 ekologi, edukasi sama ekonomi. Ekologinya itu kita memanfaatkan lahan kosong atau lahan tidur supaya produktif lagi, jadi lahan produktif. Ekonominya itu edukasi, edukasinya itu kita mengedukasi masyarakat supaya peduli terhadap lingkungan itu. Terus ekonominya itu kita bisa mandiri pangan mulai dari rumah masing-masing. Menambah kadar oksigen, ya kita menanam satu pohon aja berarti kan kita sudah menyumbang oksigen juga gitu. Kita menanam banyak tanaman di sekeliling rumah, otomatis itu akan menghasilkan oksigen juga gitu. Jadi ya insya Allah eh, udara di sekeliling rumah itu pasti akan sehat. Oke lanjut. Nah ini mengapa berkebun, mengapa menanam sayuran sendiri? Salah satunya ramah lingkungan. Kita dapat menanam sayur yang bebas pestisida berbahaya. Pestisida kita bisa buat sendiri, itu pestisida nabati yang menggunakan bahan-bahan yang ada di sekeliling kita. Itu terjangkau. Berkebun tidak sulit dan tidak mahal. Tidak sulit bagi yang benar-benar mau berkebun, yang mau belajar dari awal, dan tidak mahal. Ya, tidak mahalnya itu kita bisa memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di rumah kita gitu, dijadikan wadah gitu, bermacam-macam wadah misalkan yang terpakai di rumah dimanfaatkan untuk menanam, berkelanjutan menciptakan. Nah ini lagi kemandirian pangan mulai dari rumah. Ini lagi soal kondisi sekarang gitu, pastikan ya ada lah itu yang broadcast yang kalau mau pesan sayur harus via online biar diantar. Nah itu salah satunya, kalau kita kondisi kayak gini kita bisa nanam kan, tanam di rumah terus bisa panen sendiri. Itu salah satu manfaat dari urban farming, itu menanam pangan di rumah sendiri, jadi nggak perlu repot atau pusing-pusing harus bagaimana nih belinya, caranya bagaimana gitu. Jadi kita tinggal panen aja di rumah. Oke lanjut. Nah ini macam-macam metodenya, sebenarnya banyak banget, cuman saya cuma beberapa aja sih yang saya sebutin ini. Kayak container garden itu menggunakan pot atau wadah-wadah barang, wadah dari barang bekas gitu. Kayak misalkan kaleng cat bisa digunakan buat nanam. Terus ember bekas, terus panci
jangan panci yang masih bisa dipakai, yang udah bolong gitu. Buat wadahnya, nanti diomelin mamanya bahaya. Coret dari kakak nanti. Nih, terus vertical garden. Vertical garden juga salah satu metodenya tuh banyak. Sekarang ya mungkin kalau sekarang kan banyak gedung-gedung juga tuh yang menanam tanaman itu untuk menyerap polusi kan katanya itu. Tuh. Terus rooftop garden. Nah ini salah satunya kalau misalkan ada rumahnya yang di atasnya ada dak gitu kan, bisa gunakan rooftopnya buat ngebun gitu. Hidroponik, hidroponik juga tuh kan metodenya berkebun dengan menggunakan air, tidak memakan ini kan, menekankan pemenuhan kebutuhan nutrisi pada tanaman. Jadi dia menggunakan air. Sebenarnya masih banyak banget metodenya kayak aquaponik, itu salah satunya aeroponik. Tunggu sebentar, ini saya mau ngecas dulu ya. Oke, sambil tadi ngecas tadi kita udah ngebahas soal kenapa sih harus berkebun di rumah, karena salah satunya efeknya adalah kita bisa menikmati hasil Ya, tanaman sendiri ya nggak, ya terus kita juga bisa itu ya. mengontrol apakah sayuran Ya, kita tanam yang kita konsumsi itu sehat apa enggak, bener nggak? nah itu kita tahu kita tahu prosesnya dari awal sampai panen. Itu kita tahu apa yang kita gunakan gitu kan. Jadi ya lebih terjamin lah gitu. Ibu ini bukannya maksud mau memotong rezeki orang gitu. Cuma kalau kita bisa gitu ngebun di rumah, ya kenapa enggak gitu kan. Tuh. Ya itu tadi salah satunya, maksudnya tadi ada metode aeroponik juga yang dengan air terapung gitu, terus aquaponik. Wah, masih banyak lah, masih banyak metodenya itu. Kita lanjut. Nah ini salah satunya kayak container garden pakai pot gitu. Kalau misalkan eh, ya misalkan dia maunya pakai pot, bisa pakai pot. Ada nilai estetikanya juga gitu. Kalau misalkan kita menatapnya dengan rapi gitu, itu bisa juga gitu. Nah ini yang benar-benar menggunakan atap, karena sayuran itu perlu sinar matahari yang cukup gitu, supaya pertumbuhannya juga maksimal. Nah ini vertikal, jadi menggunakan wall wall planter gitu. Jadi ya nggak ada alasan, gimana ya, nggak ada alasan buat ah susah nih ngebunnya, nggak ada lahan lagi. Ini contohnya bisa menggunakan kayak di pagar atau di tembok, ini bisa juga. Ini hidroponik. Hidroponik yang menggunakan media air. Pupuknya menggunakan nutrisi AB mix. Nah ini ini paling ini nih, paling penting untuk mau yang awal mau berkebun. 5 elemen ini nih: tanah, benih atau bibit, air, sinar matahari, unsur hara. Yang paling awal banget, yang paling penting itu kalau mau ngebun, sinar matahari. Kenapa sinar matahari? Ya itu yang tadi saya bilang, karena tanaman sayuran tuh butuh sinar matahari yang cukup gitu, supaya pertumbuhannya maksimal. Kadang-kadang eh, suka ada curhat, kenapa tanaman saya tumbuhnya segini, eh, tumbuhnya begini aja gitu, nggak mau besar. Itu ada beberapa faktor: sinar matahari, media tanam. Nah itu, coba kalau misalkan tanamannya segitu aja, sinar mataharinya mungkin kurang, itu misalkan agak redup, agak teduh gitu. Pokoknya kalau mau ini, paling utama tuh sinar matahari dulu, dilihat sekitarnya ada nggak untuk sinar mataharinya gitu, cukup nggak untuk sinar mataharinya itu. Jadi jangan terlalu memaksakan langsung nanam aja, nah, terus hasilnya nggak maksimal.
pertumbuhan segitu aja gitu. Nah itulah nanti ada curhat tanaman gitu, pertumbuhannya segitu aja. Nah itu jadi sinar matahari itu paling penting. Jangankan tumbuhan, kita pun butuh sinar matahari kan gitu. Terus ini soal tanah, terus juga susah dapet tanah gitu karena di daerah perkotaan susah dapet tanah buat campur media tanamnya. Ya kalau tanah biasanya ada di tukang tanaman, atau saya biasanya sama teman-teman penggiat Jakarta Berkebun itu kalau ada galian kabel itu kan pasti ada tanahnya tuh. Itu biasanya saya suka minta sama tukang galian kabel itu karena ya gimana ya, kayak kalau udah ngeliat tanah galian gitu ya kayak harta karun aja gitu, karena buat buat tambahan media tanam kan dari mana gitu kan, mendingan minta karena nggak apa-apa juga diminta itu. Nah, jadi ya nggak tahu deh, udah putus kali urat malunya gitu buat minta tanah galian kabel gitu, padahal sih nggak apa-apa gitu kan, buat ngurangin si pekerja itu juga buat angkut-angkut lagi gitu. Nah itu benih atau bibit, terus juga kan suka banyak yang nanya beli benih di mana sih gitu kan. Itu kan banyak sekarang online shop, apapun tuh benih pasti ada, apalagi salah satu brand ternama lah udah ada juga itu di online shop juga gitu. Udah banyak sekarang yang jual-jual peralatan berkebun, mulai dari benih sampai alat-alat pun pasti ada di online shop gitu. Jadi coba cek gitu kalau misalkan mau mau mulai berkebun. Nah untuk air ini ya biasa, kalau saya biasanya nyiram sih pakai air biasa, air bersih ya, air keran gitu. Ya bisa juga air air tampungan air hujan, cuma harus diendapkan dulu tuh. Nah soal air ini pasti juga banyak yang nanya, kalau untuk nyiram itu berapa kali sehari. Kalau saya biasanya sehari 2 kali, tergantung cuaca juga. Kalau hujan mungkin sekali, tapi jangan sering-sering juga. Kalau ada hujan itu senang nggak nyiram air, nggak nyiram lagi gitu, padahal kan air hujan itu kan mengandung asam juga, nggak bagus buat tanaman. Nanti kan kalau udah kena air hujan, kalau kena air hujan itu biasanya saya suka membilas gitu supaya enggak ya bekas-bekas residu atau residu yang menempel di daun itu bersih gitu, biar hilang gitu. Jadi jangan jangan senang dulu kalau misalkan hujan terus nggak nyiram gitu. Harusnya kalau saya biasanya dibilas lagi gitu. Nah, itu soal matahari ya, pokoknya itu tadi matahari paling penting itu. Terus unsur hara saya biasanya sih gunakan pupuk kandang ayam gitu, pupuk kandang ayam ya. Saya biasa gunakan itu karena di rumah ada ayam gitu. Itu saya kotorannya saya tampung, nah terus saya fermentasi dulu, dekomposisi dulu sampai benar-benar matang, sampai benar-benar bisa digunakan. Soalnya kan kadang suka salah juga orang pupuk, ya dia punya peliharaan pupuk, udah pupuknya taruh aja di tanaman gitu, itu padahal masih ada proses dekomposisi lagi, fermentasi gitu kan untuk pematangan. Jadi itu dia jadi sifatnya masih panas. Jadi kalau misalkan pupuk baru langsung disimpan di tanaman di pot gitu, pasti nanti ada keluhan lagi kenapa tanamannya kuning layu gitu. Itu kemungkinan dari pupuk yang masih baru atau belum matang. Nah kalau saya biasanya untuk tanaman saya biasanya pakai pupuk kandang ayam, sapi juga bisa, sapi itu bisa juga, terus kambing juga bisa ya. Pokoknya patokannya kalau misalkan sudah nggak berbau itu dia pasti sudah matang si pupuk kandang itu. Terus nanti juga ada pertanyaan dari pupuk kandang nggak ada, adanya kompos. Nggak apa-apa, pakai juga kompos media tanam yang udah jadi itu biasa juga dijual, tapi harus dicampur lagi sama pupuk cair organik itu. Karena apa, unsur haranya masih kurang, karena
disiram pupuk cair lagi supaya mikroorganisme yang di dalam media tanam yang udah jadi itu berkembang dulu. Kadang-kadang itu juga keluhan kenapa tanamannya segitu-segitu aja. Nah itu salah satu faktornya tadi antara matahari dan media tanam itu. Jadi ya itu unsur hara ya penting banget sih sebenarnya itu untuk tanaman itu. Biasanya juga kan kalau kambing biasanya ada yang halus, ada yang kasar. Kalau saya biasanya pakai yang halus untuk yang tanaman sayuran daun. Tapi kalau untuk sayuran buah kayak cabai, terong, tomat tuh biasanya saya menggunakan yang kasar gitu. Nah, terus soal pupuk kandang lagi banyak yang nanya pasti belinya di mana itu. Di toko ini juga ada, di toko tanaman tuh biasanya juga ada gitu. Terus jangan lupa pokoknya ditambah lagi pupuk cair untuk kompos atau pupuk cair nanti ada sesi selanjutnya kan itu nanti ada pembahasannya itu makanya pantengin aja terus ini Instagram Neura juga. Yuk lanjut. Nah, berkebun jadi caranya gampang, satu yang penting niat itu karena kalau nggak niat ya udah susah, yang penting niat dulu karena kan berkebun itu kan hal yang apa ya nggak salah satu ibadah juga lah itu berkebun itu. Jadi eh, salah satu mendekatkan diri juga kepada sang pencipta gitu. Allah berat banget ini. Jadi ada harapan sebelum nanam pastikan harapannya supaya tanamannya bagus, tumbuh, tumbuh terus ya bisa panen sampai panen itu. Dan ada rasa bersyukurnya kalau pas waktu panen gitu. Nah, pasti ada rasa bersyukur setelah panen. Itulah salah satunya berkebun itu mendekatkan diri pada sang pencipta juga. Nah, soal alat, terus alat itu alatnya bisa menggunakan yang ada juga. Terus kayak yang tadi saya bilang wadah yang nggak terpakai juga bisa itu kan. Ini dia alat tambahan. Lahan atau pot. Ya mungkin kalau misalkan yang punya halaman luas bisa di halaman. Kalau nggak ada pakai pot atau metode-metode lainnya gitu. Banyak lah kayak yang tadi salah satu yang beberapa tunjukin. Media tanam itu media tanam. Nah untuk media tanam saya biasanya malah media tanam sendiri itu dari campuran pupuk kandang, sekam sama tanah itu. Pokoknya nanti kalau misalkan mau ada pertanyaan lanjutan boleh DM saya gitu di Instagram saya gitu. Nah terus lanjut POC nih, organik cair. Nah ini penting juga. Jadi pemupukan atau ya pemupukan ini ada kalau saya sih berkala itu. Jadi kan kalau misalkan tanaman sayuran buah itu kan pupuknya berkala. Kadang suka ada yang ini ngeluh kenapa sih tomat saya rontok bunganya itu sebelum berbuah, terus terong saya cabai saya kenapa bunganya selalu rontok. Nah itu pada saat nanam itu ada tahap-tahapnya untuk pemupukan. Pertama itu pada tahap pertumbuhan, terus kedua pada tahap berbunga, dan ketiga itu pas pada tahap berbuah. Nah pas berbuah apa kan pupuknya NPK kan, natrium, fosfor dan kalium. Nah itu terus yang pertumbuhan kasih pupuk lagi, terus pas berbunga kasih pupuk lagi supaya nggak rontok bunganya itu. Terus yang ketiga untuk pada masa berbuah, waktu berbuah juga harus dikasih pupuk supaya si buahnya itu maksimal tumbuhnya gitu. Jadi ada 3 tahap pertumbuhan pas berbunga sama berbuah itu dia. Nah skop dan garpu ya
ada lah sekarang dijual di online banyak sarung tangan. Nah ini kadang-kadang sarung tangan ada yang suka pakai sarung tangan, ada yang enggak. Kalau yang enggak suka, ya pokoknya jangan lupa cuci tangan setelah berkebun. Tuh. Nah ini balik lagi soal lahan sama pot. Yang misalkan lahannya luas, ya enggak luas banget sih. Kalau luas perkebunan ya namanya ya. Jadi bisa menggunakan halaman juga, tuh halaman rumahnya atau ya misalkan yang tadi saya bilang, misalkan kalau yang ada yang di atas rumahnya punya rooftop itu juga bisa kayak pot. Ini kan nggak cuma pot, misalkan kalau ada talang air yang bekas itu bisa digunakan juga, paralon yang bekas itu bisa juga tuh. Oke lanjut. Nah ini sebenarnya paling dasar banget, benih sama bibit suka tertukar-tukar itu, mana benih mana bibit. Kadang-kadang yang masih berbentuk biji disebutnya bibit itu. Jadi eh, yang nonton ini perbedaannya benih sama bibit. Jadi benih itu yang masih bentuknya biji, ada yang kecil dan ada yang besar. Apa namanya, untuk benih pasti banyak juga nih yang nanya, beli di mana sih benihnya? Banyak pokoknya di online shop kan sekarang udah banyak yang jual gitu. Udah banyak yang jual, mau benih apapun pasti ada gitu. Terus soal penyimpanan benih nih, ada tipsnya dari saya. Kalau saya biasa tuh nyimpan benih setelah, biasanya kan nggak mungkin lah disebar semua benihnya, pasti secukupnya aja gitu. Saya biasa setelah itu disimpan di kulkas gitu, simpan di kulkas karena supaya uh, intensitas pertumbuhan untuk selanjutnya gitu masih banyak yang tumbuh gitu. Jadi kalau bisa jangan disimpan suhu ruangan, apalagi simpan yang kena sinar matahari gitu. Kalau bisa jangan. Kalau saya simpan di kulkas gitu. Nah, terus bibit. Nah, ini bibit ini kan hasil dari penyemaian. Dari harus disemai dulu. Kalau ada beberapa benih yang disemai dulu. Jadi bibit ini kan bisa dilihat juga tumbuhannya mana yang bagus, mana yang enggak sebelum pindah tanam ke lahan produksi itu. Jadi harus dilihat dulu bibit unggul yang mana, lalu dipilih, baru bisa dipindahkan ke lahan produksi gitu. Oke lanjut. Nih persiapan media tanam. Tuh yang mau baru berkebun bisa dicatat atau di capture tuh. Saya biasanya kan tuh ada sekam bakar. Nah ini pasti ada pertanyaan, harus sekam bakar nggak juga? Sekam mentah juga bisa lah. Tuh, kalau adanya sekam mentah. Tapi saya biasanya pakai sekam bakar. Tuh, pupuk kandang. Tuh perbandingannya. Jadi perbandingan maksud 1:1 itu misalkan satu pot tanah, satu pot sekam bakar, terus 2 pot pupuk kandang gitu. Jadi perbandingannya. Nah itu setelah diaduk, nah kalau saya biasanya itu disiram pupuk cair lagi, siram pupuk cair supaya bakteri atau mikroorganisme yang di tanah itu berkembang. Terus didiamkan 4-7 hari supaya bakterinya hidup dulu, baru siap dipakai. Lanjut. Nah ini, kalau misalkan udah jadi media tanamnya, masukin ke pot atau wadah lainnya lah yang kira-kira cukup untuk si tanaman sayuran itu. Nah soal ukuran biasanya kadang-kadang saya suka ngelihat tanaman terong, tomat, atau cabai suka dikasih wadah yang kecil, ukuran misalkan 25, ukuran pot 20 gitu. Seharusnya kalau idealnya untuk cabai
serong atau tomat itu ukuran pot 30, itu paling minimal 30. Ya kalau maksimal sih bebas gitu, lebih besar lebih bagus supaya pertumbuhan akarnya juga lebih leluasa gitu. Tuh jadi jangan terlalu memaksakan, kasihan juga kan si tanamannya tuh. Nah ini buat lubang, ini proses penyemaian, masukin benih, kemudian tutup dengan tanah sedikit. Nah ini kadang-kadang kalau habis nyemai itu suka dipadetin media tanamnya. Dia nggak harus sih, nggak harus dipadetin gitu, nanti lama dia ini sproutnya. Atau kadang-kadang nanti busuk sebelum sprout gitunya benihnya. Nah untuk penyemaian, ini juga nih suka ada yang nanya penyemaian itu banyak metode penyemaian. Salah satunya kayak ya di atas media tanam langsung, terus di atas tisu atau di atas kapas. Kalau saya sih biasanya langsung di media tanam dan langsung kena sinar matahari. Kan ada juga tuh yang metodenya setelah sebar benih simpan di tempat gelap dulu supaya cepat cepat sprout. Kalau menurut saya kalau cepat atau tidaknya sprout itu tergantung benihnya masih bagus atau enggak. Kalau misalkan benih itu masih bagus, sehari semalam dia seharusnya udah sprout gitu. Jadi kalau saya dari takut lupa gitu kan, daripada simpan gelap dulu terus nanti kelupaan nanti pas dibuka jadi bentuk toge, kan nggak enak tuh bentuknya tuh kan, benihnya itu, bibitnya itu. Jadi kalau saya, nah itu ada di itu gambarnya tuh, kalau ini yang bagus kena sinar matahari itu dia, jadi itu bentuknya. Jadi ada istilahnya etiolasi itu kan, jadi kan pas jadi dia mencari sinar matahari gitu, batangnya agak menjalar. jadi jadi kalau bisa setelah semai langsung aja dijemur. Kalau saya dijemur mungkin ya beberapa jam lah, 4 jam atau 5 jam itu cukup gitu. Supaya nggak etiolasi si semaiannya gitu. Sayuran dan benih nih, sayuran yang perlu disemai tuh, contohnya sawi, pakcoy, selada, tomat, terong, cabai, seledri. Yang benihnya bisa langsung disebar, bayam, kangkung, jagung, kacang, buncis, itu bisa langsung disimpan di tempat yang kira-kira langsung buat produksinya gitu. Oke lanjut. Nah ini merawatnya, jadi ya itu pasti kalau pekebun itu pagi-pagi udah bangun gitu kan, udah pasti kena sinar matahari pagi tuh. Tuh bersihkan rumput dan gulma di sekitar tanaman. Kenapa harus dibersihkan tuh rumput sama gulma? Supaya nanti nutrisinya nggak dimakan semua sama gulma dan rumput gitu. Ini gulma dan rumput berguna juga nanti setelah gabut, dikumpulin di satu wadah gitu, di satu wadah ya atau di pan gitu. Terus bisa nanti jadi pupuk kompos juga kan gitu. Bisa jadi pupuk kompos dari gulma gitu. Jadi gulma itu kalau bisa harus disingkirkan dari tanaman yang kita tanam itu. Terus berikan pupuk secara rutin. Nah itu yang tadi, kalau pupuk cair saya biasanya seminggu sekali tuh saya siram pupuk cair. Nah untuk pemberian pupuk saya biasanya sore hari. Kenapa sore hari? Karena nggak terlalu panas gitu ya. Karena kalau siang kita nyiram kasih pupuk cair, kita menguap gitu di pupuk cairnya itu, dia menguap. Makanya saya biasanya menyiram itu ngasih pupuk sore-sore gitu. Terus basmi hama yang ada pada tanaman ya, hama pasti ada gitu. Cuma kalau mau biasanya untuk
tanam sayuran biasanya harus dikombinasi sama tanaman bunga gitu. Jadi tanaman bunga juga ada salah satunya ya itu ada nilai estetikanya, terus kedua dia bisa tenang kalau hama gitu. Jadi nanti si hama itu enggak semuanya lari ke sayuran, bisa juga kan dia si bunga ini menarik perhatian hama itu yang bisa juga kan ini. Oh ini ada juga tuh nanti ya itu salah satunya tanaman bunga. Terus yang selanjutnya itu bisa sandingkan tanaman-tanaman herbal lainnya yang kira-kira baunya agak menyengat lah gitu. Misalkan tanaman cabai disandingkan sama kemangi atau basil atau serai gitu. Pokoknya yang ada baunya gitu supaya nanti dia enggak untuk menyamarkan si tanaman cabai, terus juga dia baunya juga gitu. Jadi nggak terlalu suka kan hama itu. Nah itu selanjutnya pestisida nabati. Nah, biasanya juga kan saya bisa bikin dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita, kayak misalkan daun sembiloto, daun pepaya, cabai, bawang, itu bisa juga bisa bisa kita bikin pestisida nabati. Caranya haluskan semua bahan-bahannya, terus kasih air, diamkan semalam. Setelah diamkan semalam, saring lagi, ambil airnya, terus kasih sabun cuci sedikit aja, sedikit, jangan terlalu banyak gitu. Pasti ada pertanyaan, nggak bahaya itu? Nggak lah, soalnya kan ada juga tuh produk yang buat cuci sayuran sama buah juga kan, ada juga sabun cuci piring itu, jadi nggak terlalu berefek itu. Lanjut apa yang terbaik mempunyai kebun di rumah. Nah itu menikmati buah dan sayuran hasil tangan sendiri. Itu salah satunya kalau kondisi kita lagi ya sekarang kayak gini kan susah juga gitu. Mau ke pasar takut gitu kan karena banyak kerumunan. Nah itu. Jadi kita bisa panen sendiri itu di rumah gitu. Kalau makanya saya di rumah biasanya saya nanamnya itu yang tanaman-tanaman yang biasa sering dikonsumsi, misalkan tomat, cabai, terong, bayam, kangkung itu. Nah untuk saran saya kalau untuk pertama kali mau nanam itu jangan yang tahap yang sulit dulu. Contohnya yang gampang ditanam itu bayam sama kangkung itu. Kenapa bayam sama kangkung? Dia mudah tumbuh dan panennya cepat. Dia 21 hari udah panen itu. Terus juga perawatannya juga mudah gitu. Jadi nggak terlalu sulit. Jadi mau ngebun langsung ke tahap yang sulit, tahap yang langsung nyemai, nggak berhasil langsung patah semangat, nggak mau ngebun itu sih. Itu saran saya yang mudah dulu sampai bosen tuh kayak kangkung bayam saya juga dulu gitu kan, kangkung bayam terus. Nah kira-kira setelah hasilnya bagus, nah itu baru ke tahap selanjutnya itu. Nah ini panen di usia tanam yang tepat. Nah itu kangkung 21 hari, bayam 21 hari. Lewat dari itu biasanya ya mungkin gizinya udah hilang. Itu salah satunya. Dan kalau untuk kangkung biasanya kadar purinnya nanti jadi tinggi gitu. Kadar purin itu yang bisa bikin asam urat gitu. Jadi kalau misalkan waktu panennya 21 hari ya maksimal mungkin sebulan lah gitu. Jadi kalau udah lewat sebulan gitu mungkin itu udah ya gizinya udah hilang, itu kadar purinnya bikin ya meningkat dan bikin asam urat. Jadi kan kita ngebun itu kan mau sehat, bukan malah mau nambah penyakit gitu. Jadi kalau memang udah waktunya panen gitu. Biasanya ada nih yang baru ngebun, lihat tanamannya bagus,
terus sayang nih mau dipanen gitu, masih bagus ininya, jangan kayak gitu. Kalau waktunya panen, panen, jangan ditunda gitu. Kalau untuk naik soal kangkung, mungkin kalau kangkung air boleh gitu, dipanen cara digunting gitu, mungkin nanti tumbuh lagi. Kalau untuk kangkung darat saya saranin sih mending dicabut. Itu kalau saya panen cabut, bukan digunting, bukan dipotong gitu. Mulai menanam untuk kebutuhan dapur ya itu tadi. Jadi nggak, ya mungkin mungkin kalau paling adalah beberapa bahan yang harus dibeli juga. Jadi kayak misalkan yang sulit ditanam lah gitu, baru kita beli gitu. Tapi kalau yang bisa kita tanam ya kenapa enggak kita tanam sendiri di rumah gitu. Oke. Nah ini salah satunya contoh-contoh yang saya panen, yang pernah saya panen. Ada kailang, ada mint, ada cabai, ada daun seledri, terus ada labu, pakcoy, kel, Itu berarti dari tomat. hasil kebun ya, Iya, Mas iya, ya? uh-uh. Wow, ada labu, ada Iya, kale juga, tomat. iya, Menarik banget. tomat, iya. Wow. Jadi yang bisa kita tanam ya kita tanam aja gitu. Ya, ya apa namanya, yang ngurangin uang belanja juga lah ibaratnya. Ya, lumayan lah ya. Apalagi orang tua kan, kalau dikasih hasil panenan juga dia udah senang gitu. Oke. Itu salah satunya ada Kayaknya bayam. kita bisa, iya nih, Kang, kayaknya kita bisa langsung ke Q&A, sesi tanya jawab. Kayaknya udah Oke, banyak nih yang pengen tanya soal ya ya. urban farming tadi. Tapi sebelumnya keren banget Hmm, untuk apa namanya, Mas Mas apa Kang ya? Kang. Kang Kurnia ini udah iya terserah lah. menjelaskan tadi. Kalau aku recap sedikit, yang pertama harus kita punya adalah niat. Karena Ya maupun betul. gimana pun, udah ada resource-nya udah ada, kalau niatnya udah niatnya nggak ada, ya nggak akan dikerjain kayak gitu ya Kang ya. Ya, ya. Ya, terus yang kedua, tadi segala macam kayak sumber daya aja yang ada di apa namanya, yang ada di rumah itu bisa dimanfaatin. Jadi nggak perlu mahal-mahal Hmm, untuk memulai dan nggak hmm, perlu susah-susah, ya nggak? ya. Nah, mungkin ini apa namanya, dari viewers kita ada yang mau tanya, bisa langsung ke komen yang ada di paling bawah itu. Tapi sebelumnya kemarin tuh kita udah sempet bertanya-tanya nih sama followers Neurofarm. Nah, kemarin tuh ada yang nanya nih, bagaimana meningkatkan eh, penanaman, dia nanamnya sayur di saat hujan dan minim Hmm. pencahayaan. Kira-kira dari Kang Kurnia sendiri Nah, punya tips nggak? Ya. ya. Jadi mungkin kalau misalkan musim ya, kalau bicara soal musim, mungkin kalau saya biasanya media tanamnya agak dimodif lagi. Eh, Mungkin biasanya saya sekamnya agak dibanyakin supaya apa? Supaya air hujan tuh nggak menampung di media tanam. Itu salah satunya. Nah kalau misalkan lebih lebih ini, untuk ya maksudnya kalau untuk skala bisnis itu mungkin harus pasang plastik UV itu. Cuma yang itu balik lagi, kalau kalau soal musim kita harus baca juga nih, perkiraan musimnya ini, bulan ini masuk bulan apa kayak gitu. Nah itu mungkin harus ditanam sebelum 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 musimnya itu. Mungkin cabai, terong, tomat itu bisa karena dia kan panennya kan lama gitu. Tapi juga tuh harus dijaga tuh, jangan terlalu kena sering-sering air hujan juga gitu. Mungkin kalau misalkan di rumahnya ada kanopi atau apa gitu, itu bisa juga kan, agak agak dilindungi lah gitu tanamannya gitu, supaya nggak kena nggak kena air hujan langsung gitu. Atau sesuatu yang bisa menghalangi lah kalau misalnya hujan deras.
Ya. Terus nih ada yang kedua, nih menarik juga sih. Kira-kira tadi udah ya, tanaman paling mudah ditanam. Tadi bayam sama kangkung, Ya. karena dia nggak Ya, terlalu itu rewel paling mudah. dan Ya. lumayan cepat untuk panennya. Mm. Oke. Nah, ini nih banyak yang nanya soal tanaman herbal. Mungkin pernah tahu Mm. tanaman herbal apa Ya. yang cocok di cuaca panas? Karena sekarang lagi Ya. marak nih orang-orang ingin meningkatkan imunitas. Jadi mungkin tanaman Ya. herbal bisa Mm. jadi solusi. Nah, Ya. apa nih? Kita Mm. punya. Kalau untuk cuaca panas gitu, sebenarnya kunyit, terus jahe, serai itu bisa. Cuman kan balik lagi ke soal media tanamnya ini. Media tanamnya bagus nggak? Gitu. Kalau misalkan media tanamnya bagus, ya pasti pertumbuhannya juga bagus gitu. Jadi kalau untuk kunyit, terus jahe, serai itu bisa lah ditanam di dataran Oke. rendah gitu. Tuh, jadi Oke. soal pemupukannya juga itu juga harus diperhatikan juga gitu. Terus juga eh, pada waktu panennya misalkan ya apa namanya, kalau saya sih biasa kan ada lah nanam kunyit juga gitu di, cuma ya itu kan sebenarnya gampang gitu kan, cuma di tanah di ada yang tua gitu misalkan kunyitnya gitu atau udah bertunas gitu, itu bisa ditanam langsung gitu. Cuma ya gitu kan sekarang ini kan yang kondisi yang begini yang lebih banyak orang cari itu kunyit jahe. Kalau ditanam sekarang ya mungkin itunya virus udah ini udah hilang baru bisa dipanen kayaknya gitu. Iya, iya. Jadi harus sebenarnya kalau mau nanam, nah itu bisa juga disandingkan gitu. Ada juga tanaman herbalnya yang ditanam itu. Jadi nggak cuma sayuran tangan aja gitu. Oke, sip. Keren banget. Mungkin tadi nanti akan bahan-bahan yang tadi bisa di-share kali ya ke Ya. apa namanya ke followersnya Nira Farm. Mm-mm. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya nih, Kang Kurnia udah Oke, mencerahkan oke, oke, kita, oke. udah ngasih tahu Oke. kalau ini salah satu hobi yang kayaknya bisa dicoba nih waktu Hmm. apa namanya Ya, suasana di rumah pandemik ini aja kan. ya. Yang hashtag di rumah aja ini bisa produktif dan apa namanya bisa meningkatkan apa namanya awareness terhadap apa yang kita makan sehari-hari. Ya, ya. Oke, Kan nah harus tadi makan yang bergizi juga kan. betul, betul banget. Nah, habis ini akan ada sesi kedua. Tadi aku lihat ada pertanyaannya mungkin lebih ke pemupukan sama apa namanya pestisida atau POC ya. Ya, Nah, kita akan jam ke sesi kedua nih. Kalau misalnya teman-teman penasaran, pantengin lagi nanti sekitar jam 10 kita mulai lagi sesi yang kedua. Oke, terima kasih atas waktunya Kang Kurnia. Semoga sehat yuk. selalu, stay safe and stay Amin. healthy. Ya. Oke, nah teman-teman sekarang kita akan memasuki sesi yang kedua. Sesi kedua ini disampaikan oleh founder dari Rooftop Garden yang ada di Bandung. Nah, beliau ini sudah kurang lebih sekitar 3 sampai 4 tahun bergerak di bidang urban farmer, tapi yang lebih spesifiknya adalah rooftop garden. Jadi dia memanfaatkan lahan yang ada di atap untuk bisa diproduksi, untuk bisa produksi dan bisa menghasilkan tanaman-tanaman. Nah, tanamannya unik banget nih, ada herbal, ada buah-buahan, dan masih banyak lagi. Tapi di sesi kali ini kita akan ngebahas gimana sih cara pembuatan pupuk organik cair dan kompos itu sendiri. Nah, langsung aja yuk kita coba panggil nih apa namanya Mas Mas bilangnya apa ya Kang Henry. Coba ya kita invite dulu. Oke, sebentar. Oke, sambil nunggu teman-teman bisa siapin nih pertanyaan apa aja yang mau ditanya.
Halo Kang. Halo, halo. Wah, seger banget tuh Kang kayaknya di belakang. Langsung dari TKP. Langsung dari TKP, boleh-boleh. Ya, Apa kabar Kang? Alhamdulillah baik ya semuanya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana gimana? Ini lagi di rooftop ya? Lagi di... Ya, Oke, boleh. Kita langsung aja nih, tanpa basi-basi lagi. Kita dengerin penjelasan dari Kang Henry. Waktu dan tempat dipersilahkan. boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih, sobat? Eh Sebenarnya sih kita lebih bermain di organika. Jadi kalau seandainya memang teteh nanyanya bahan-bahan ya, kalau di kami sendiri justru kita nggak paham karena dari mulai dibentuk the rooftop ini sendiri, awalnya kita hanya menggunakan NPK saja, tapi sisanya sekarang kita sudah mulai beralih dan alhamdulillah sudah mulai full organik. Bahkan untuk pembelian pupuk dan pestisida pun sudah nggak ada. Jadi hanya mungkin pupuk dasar saja yang nggak bisa kita hasilin. Jadi kayak semacam pupuk kandang yang dari kita menggunakan kohe apa namanya kohe kambing. Sapi kita jarang, tapi lebih fokusnya kita ke kambing karena memang lebih aman dan lebih banyak yang jualan sebenarnya daripada harus itu sendiri. Konsepnya sih kita kalau misalkan kita bisa kelola dengan mudah, kenapa harus susah gitu. Kasarnya gitu. Kalau seandainya kita bisa kelola dengan biaya murah, ngapain harus mahal? Itu sih intinya sebenarnya. Nah, kalau masalah POC itu sendiri, sebenarnya kalau organik itu bukan hanya POC-nya saja yang harus organik, tetapi dari media tanamnya juga memang harus full organik. Kenapa nggak setengah-setengah? Supaya memang hasilnya lebih maksimal. Lebih maksimal. Apalagi kalau seandainya tanamannya tanaman buah. Itu bisa lebih maksimal untuk manfaatnya didapatkan oleh tumbuhan. Kalau seandainya memang kita full organik dapatnya. Nah, sebagai contoh, kita pernah mengadakan uji coba mungkin ya. Karena memang di rooftop itu banyak sekali tanaman yang memang kita jadikan bahan percobaan teh sebenarnya. Maklum. Eksperimennya. Ada ya eksperimen. Nggak lepas dari itu teh kalau kita. Karena kita pengen keluhan-keluhan yang ada di masyarakat itu bisa kita pecahkan. Kebanyakan kan kalau seandainya kita edukasi, dari mulai kita pengen banyak orang yang menanam, permasalahan pertamanya di saat kita tawarin kan pasti mereka bilangnya nggak ada bibitnya, betul nggak? Nggak ada bibitnya. Sudah nggak ada bibitnya pasti bilangnya nggak ada tanahnya. Sudah nggak ada tanahnya, setelah kita kasih tanahnya pasti bahasanya nggak ada pupuknya mahal. Setelah sudah kita kasih semua, endingnya, aduh maaf mas nggak ada waktu buat ngerawatnya. Berarti kan sebenarnya endingnya bukan itu. Nah, kita coba selesaikan masalah yang ada di masyarakat tanpa kita harus beli pupuk. Kita hanya mengolah pupuk yang sudah ada, bukan pupuk mungkin ya, sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga, dan endingnya bisa bermanfaat buat tanaman. Karena menurut kami di rooftop organic garden itu tanaman itu hanya butuh sampah dari manusia dan hewan gitu. Kenapa? Karena salah satunya kayak semacam gini deh. Manusia itu kalau di saat masak, sayurannya kan yang jeleknya kita pisahkan, kita buang ke tempat sampah. Di saat kita nyuci beras tiap hari, air cuciannya itu bermanfaat buat tanaman, tapi buat kita enggak. Itu kan yang di bawah berasnya. Terus di saat kita bikin kopi yang memang tiap hari yang suka ngopi, di saat memang air seduhannya kita minum, ampas kopinya kan kita buang. Padahal sebenarnya tanaman butuh itu. Jadi kan sebenarnya bisa disimpulkan tanaman itu butuh sesuatu yang memang tidak berguna buat manusia. Betul nggak teh? Bilangnya limbah yang masih aman lah ya. Tapi Nah itu dia. Oh ya, makanya kita nyebutnya sampah itu potensi buat kita. Potensi buat kita. Dan alhamdulillah 1 tahun ini kita fokus di buah tin, sama beberapa buah-buahan, ada mangga juga, tanpa campur pupuk kimia. Alhamdulillah bisa berbuah, bahkan banyak mungkin buahnya.
sebagai contoh bisa dilihat mungkin sedikit. Ada yang kelihatan nggak berbuah ya? Ada yang kelihatan buah timnya. Ini kita ada apa ya namanya? Ini ada sawo. Ini nggak kelihatan. Nah, ini sawo. Itu nyampe berbuah. Nah gitu teh. Kalau seandainya cara pembuatan pupuk organik sebenarnya simpel sih. Kalau misalkan buat kita cuma butuh 3 bahan yang memang harus ada menurut kita, menurut kami.